Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami mahasiswa dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang hak cipta dan contoh kasus pelanggarannya. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak cipta, banyak di antaranya hanya disebabkan rasa malas atau kurangnya pengetahuan. Apa jadinya jika tiba-tiba produk karya kita diakui oleh orang lain, dan mereka segera mendaftarkan hak cipta produk tersebut atas nama mereka sendiri? Hak cipta inilah yang akan kami bahas pada video kali ini, agar rekan-rekan memahami dasar-dasar hak cipta dan mengetahui apa salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang pernah terjadi. Apa itu hak cipta? Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai bentuk penghargaan bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya. Hal tersebut dikarenakan dalam membuat suatu karya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan pastinya biaya. Sehingga dengan adanya hak cipta akan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pemalsuan atau penyalahgunaan suatu ciptaan. Selanjutnya, tujuan hak cipta. Pastinya, negara memiliki tujuan dalam hak ciptanya, yaitu digunakan sebagai perlindungan untuk melindungi hak-hak atas suatu karya yang dibuat melalui proses penciptaan. Apa saja sih hak tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Hak tersebut ada 3, yaitu hak eksklusif, hak moral, serta hak ekonomi. Di mana hak eksklusif itu merupakan suatu hak untuk memberikan perlindungan hukum atas karya ciptaan. Dalam artian, pemilik karya haknya dilindungi atas mekanisme kepemilikan dan distribusi atas karyanya. Kedua, yaitu hak moral, sebagai hak dengan memberikan apresiasi atau penghormatan terhadap ide dari sang pembuat karya atas karya yang telah dibuatnya. Ketiga, yaitu hak ekonomi, dengan tujuannya yaitu perlindungan hak ekonomi yang mengapresiasi dan perlindungan karya berupa materi. Kemudian, undang-undang tentang hak cipta. Dasar hukum hak cipta saat ini sudah diatur dalam undang-undang, yaitu tepatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, atau yang dikenal dengan Undang-Undang Hak Cipta. Sebagai informasi, Undang-Undang Hak Cipta ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, yaitu tentang hak cipta, atau yang dikenal dengan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, ada 19 bab dengan 126 pasal yang seputaran definisi hak cipta. Hak eksklusif yang di dalamnya terdapat hak moral dan ekonomi, serta membahas dasar hukum dari hak cipta. Dari penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya, sekarang teman-teman pasti udah paham kan tentang apa itu hak cipta, bahkan undang-undang yang mengatur tentang hak cipta. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas contoh kasus pelanggaran hak cipta yang pernah terjadi di Indonesia. Kita lihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta, bahwa font merupakan salah satu hak cipta yang dilindungi loh teman-teman. Kenapa? Karena font merupakan salah satu karya cipta yang berbentuk huruf digital, sehingga pengaturan akan font sendiri diatur dalam pasal 25 Undang-Undang ITE, yaitu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita lihat pada dunia desain grafis saat ini. Biasanya, desainer akan menghasilkan karya terbaik mereka menggunakan font unik untuk menyampaikan pesan karyanya dan dapat dilihat oleh banyak orang. Nantinya, font akan menjadi sebuah identitas, produk, atau brand yang biasa digunakan untuk mendampingi sebuah logo, bahkan digunakan sebagai konten dalam media promosi.
Pastinya, seorang desainer akan mencari font yang tersedia di internet, lalu mereka akan mendownload font tersebut tanpa melihat lisensi dari font yang akan mereka gunakan. Sehingga belakangan ini sempat viral beberapa kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi pada seorang desainer. Jadi ceritanya, desainer ini menghandle sebuah proyek dari sebuah agensi. Lalu dia mendownload font di website resmi Dafont. Namun, ketika proyek tersebut telah selesai, maka pihak agensi mempublikasikan ke publik hasil dari proyek tersebut. Namun, beberapa hari kemudian, pihak kantor mendapatkan sebuah email dari Font Foundry atau pembuat font bahwa mereka harus membayar royalti atas font yang mereka gunakan dan mendapatkan denda sebesar 12 juta yang ditanggung oleh desainer itu sendiri. Nah, berdasarkan kasus-kasus tersebut, dapat kita pelajari bahwa sebelum menggunakan font, sebaiknya harus memperhatikan status peruntukan font yang akan digunakan. Biasanya, status peruntukan font yang sering ditemui ada yang berbayar, hanya untuk personal, kepentingan komersial, bahkan ada yang 100% free atau gratis. Font yang berbayar pasti sudah diamankan oleh penciptanya dengan mendaftarkan hak cipta. Maka, tanpa disadari, banyak dari kita yang kurang memperhatikan ketika mendownload dan menggunakan font tersebut hingga tanpa disadari telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Karena itu akan dikenai sanksi yang telah diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, agar terhindar dari pelanggaran hak cipta font, terkhususnya para desainer, sebaiknya sebelum menggunakan font harus mencari tahu terlebih dahulu jenis fontnya tersebut. Apakah berbayar? Apakah hanya untuk personal, kepentingan komersil, atau 100% gratis agar nantinya tidak salah langkah, sehingga merugikan diri sendiri. Kita juga sebagai pihak yang membutuhkan fontnya, sekiranya dapat izin terlebih dahulu ke pencipta font tersebut, sebagai bentuk rasa menghargai dan apresiasi terhadap karyanya. Jadi, sangat jelas ya, sebelum menggunakan font dari internet, terlebih dahulu memperhatikan term of use yang ada. Jika term of use hanya berupa lisensi personal use, jangan digunakan untuk hal yang bersifat komersil. Tapi jika ingin begitu, pastikan kalian mempunyai lisensi commercial use dari pencipta ataupun pemegang hak cipta, bukan dari pihak lain.